Di kelas, kalian ditanya sama guru, 5 kali 4 itu berapa? Terus teman sebangku kalian angkat tangan. Dia jawab, 30 pak. Kalian mengurutkan dahi, tahu itu salah. Tapi, di luar dugaan kalian, gurunya bilang itu benar. Kalian bingung, terus kalian angkat tangan. Lah pak, 5 kali 4 kan 20, bukan 30. Soalnya 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 itu sama dengan 20, jawab kalian. Tapi bukannya kalian dipuji, seluruh kelas malah ngetawain. Bahkan si bapak guru juga ikutan ketawa. Padahal kalian jelas-jelas udah memberikan bukti dan jawaban yang benar. Kejadian seperti inilah yang terjadi di film Netflix Don't Look Up. 2 orang astronomer, satu seorang profesor Universitas Michigan dan satu murid S3-nya menemukan sebuah komet baru yang gerakannya unik. Unik? Ya karena gerakannya tuh mendekati bumi dan kelihatannya akan menabrak bumi. Dan kalau komet ini sampai beneran nabrak, ya anggap aja dunia akan kiamat. Mengetahui kenyataan ini, 2 orang tadi tentu saja menghubungi petinggi NASA dan pemerintah setempat. Dengan harapan mereka dapat melakukan suatu hal untuk mencegah datangnya akhirnya dunia dalam kurun waktu kurang lebih setengah tahun. Tapi reaksi yang dia dapatkan oleh 2 astronomer kita ini benar-benar di luar dugaan mereka. Mereka tidak dianggap serius, bahkan ditertawakan dan diolok. Banyak orang yang udah nonton sebenarnya nggak terlalu suka sama film Don't Look Up ini, mainly karena 2 argumen. Castingnya yang terlalu berbintang karena isinya artis terkenal semua, dan candaan film komedi ini yang terlalu lebay. Tapi menurut Sile, 2 komplain itu justru menjadi 2 alasan terkuat Sile kenapa Sile suka banget sama film ini. Yang pertama, alasan castingnya. Ya emang sih isinya artis terkenal semua, which is sebenarnya agak aneh sih untuk film Netflix. Tapi kalian harus tahu, casting aktor dan aktrisnya itu spot on banget sih menurut Sile. Jennifer Lawrence yang sejak pertama kali muncul di Hollywood itu sudah dikenal sebagai aktris yang edgy, cocok banget meranin karakter utama kita, yang memang seorang anak milenial atau Gen Z yang super edgy. Leonardo DiCaprio ya kalian tau lah kenapa dia di sini, acting dia memang bagus banget. Terus ada Meryl Streep yang memang udah aktris senior, cocok banget bawain karakter presiden yang bikin jengkel setengah mati. Oh ya, film Don't Look Up ini kebanyakan dialognya itu diimprovisasi sama aktris dan aktornya. Contohnya adalah scene di Oval Office atau kantor Presiden Amerika Serikat ini, di mana di scene inilah topik bencana atau datangnya komet pertama kali diperkenalkan ke Presiden Amerika Serikat ini. Di scene ini benar-benar kelihatan banget betapa seriusnya situasi yang diperkenalkan oleh para 2 main karakter kita ini. Tidak hanya melalui perkataan yang disampaikan oleh para karakter kita, tapi juga melalui bahasa tubuh yang mereka lakukan. Dan sebaliknya melalui metode yang sama, perkataan dan bahasa tubuh, kita melihat betapa karakter-karakter lain menganggap hal tersebut bukan hal yang serius atau betapa santainya mereka dalam situasi tersebut. Yang kedua, banyak orang komplain candaan di film ini terlalu lebay dan gak masuk akal. Sile malah punya pendapat yang jauh berlawanan. Kalau misalnya ada skala antara biasa saja sampai sangat tidak setuju, itu Sile kayaknya sangat-sangat-sangat tidak setuju. Menurut Sile, film ini benar-benar merupakan tamparan bagi kita semua. Malah, candaan dan situasi yang terjadi di film ini kebanyakan terjadi berdasarkan kondisi dan kejadian nyata yang pernah terjadi. Jadi, kalau orang bilang kayak nggak realistis atau nggak masuk akal, itu agak aneh sih menurut Sile. Film Don't Look Up ini menurut Sile merupakan suatu satire, di mana sebuah film atau novel atau sebuah karya menggunakan candaan, ironi, hiperbola, atau olokan untuk mengkritisasi suatu topik. Jadi kalau kalian berharap kalian bakal tertawa terbahak-bahak pas nonton film ini, Sile agak ngerti sih kenapa kalian kecewa. Don't Look Up ini lebih ke arah dark comedy, dan kalian tau lah, dark comedy itu nggak buat semua orang. Salah satu situasi di film ini yang menunjukkan hal tersebut adalah saat si karakternya si Jennifer Lawrence itu dijadikan meme setelah dia ngomel-ngomel di TV. Walaupun si karakter ini tuh ngomel-ngomel soal betapa seriusnya bencana komet yang dia bicarakan itu, para netizen malah ngambil mukanya dia dan dijadiin meme, ditambahin tulisan lucu, diedit-edit ya, dan sebagainya. Dan percaya atau enggak, sebenarnya situasi kayak gini tuh in real life sering banget terjadi. Contohnya ya, kalau mungkin kalian ingat di awal tahun 2020 itu ada isu Perang Dunia Ketiga, dan isunya tuh lagi kenceng-kencengnya. Tapi instead of kita merasa ketakutan atau menganggap serius situasi ini, banyak netizen-netizen di internet itu malah bikin meme soal Perang Dunia Ketiga. Ah tapi Sile, kata kalian, itu kan cuma 2 negeri, di Indo mana pernah? Ini apa ya? Anyway, itu sih 2 alasan kenapa menurut Sile film ini bagus banget. Sile akhiri di 2 alasan aja, karena kalau Sile tambahin terus, kayaknya durasi videonya bisa 5 jam. Sile rekomendasiin kalian untuk coba nonton bagi yang belum pernah sih. Hati-hati aja kalau misalnya kalian suka nervous atau overthinking, mungkin film ini bisa bikin kalian ketakutan sendiri. Sile kasih film ini 9 meteor dari 10.
Mungkin ada beberapa dari kalian yang udah pernah dengar atau bahkan sudah nonton film ini, dan silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin kalian setuju, mungkin kalian gak setuju dengan pendapat Sile, yuk gelut di kolom komentar di bawah. Anyway, jangan lupa subscribe, like videonya, dan aku shutdown dulu ya. Dadah!